Muhammad Yusuf, Pak. Yusuf. Yusuf. Iya. Oh, bukan Yunus. Bukan. Sama Nabi, Pak, tapi beda. Nah, itu makanya Muhammad Yusuf. 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 Oke, Pak Muhammad Yusuf itu kuliah lulus tahun berapa tuh sarjana? Sarjana S1 tahun 2015 Dari mana? dari UIN Jakarta, Oh, Ciputat. Ciputat, Pak. Ngambil program apa? Pendidikan sosiologi. Oh, sosiologi. Siapa dosennya di sosiologi? Banyak, Pak. Pak Iwan Purwanto, Pak siapa namanya yang Prof Karim itu, terus Ini Pak nggak belajar tentang ini sosial welfare bukan ya kekhususannya? bukan, lebih ke arah pendidikannya. Oh, lebih banyak ke pendidikan sosiologi. Ya, S1 S2-nya di UPI, lulus tahun 2021. Universitas Pagi IPA. Udah pendidikan. Iya, Bandung. Bandung. Tahun berapa itu? 2021. Terus sekarang bekerja sebagai apa, Pak Yusuf? Sekarang bekerja di Kementerian Desa, Pak. Baik, tahun berapa gabung di Tahun 2017. Oh, oke, 2017. Coba ceritakan selama dari 2017 perjalanan karirnya apa, pendampingannya gimana, usaha-usaha yang udah Pak Yusuf lakukan seperti apa, itu coba bisa diceritakan selama perjalanan, disingkat saja, perceritakan karir Anda mulai dari 2017. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama jadi pendamping itu dari tahun 2017. Mungkin pertama sih agak sedikit terjadi pergolakan antara ketika ada pendamping di tingkat desa, Pak. Tapi dengan seringnya kita komunikasi dengan Pemdes, dengan Kubu, atau orang sini bilangnya Kubu, kalau itu kepala desa. Kalau di Cirebon namanya istilahnya Kubu. Dan Pak Kepala Desa itu akhirnya lambat laun kita juga sering diajak diskusi, diajak sharing tentang penggunaan dana desa. Memang rata-rata sih. Maksud saya itu gini loh, Pak Yusuf itu 2017 di desa tidak pindah-pindah, di desa itu kini terus. Pindah, Pak. Awalnya saya 2017 di Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun. Ya makanya coba ceritakan riwayatnya gitu loh, bukan Anda mendampingin. Di 2017 ditempatkan di mana, apa ada di relokasi, apa di demosi, apa gimana ceritanya? 2017 sampai tahun 2020 saya di Arjawinangun. 2020 sampai sekarang saya pindah di daerah di Kecamatan Palimanan. Dan sekarang saya mendampingi 4 desa, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Semplo, dan Desa Beberan. Nah, 4 desa. 4 desa, Pak. 4 desa. Terus dari 4 itu apa menurut Pak Yusuf, desa mana yang sangat maju, terus asik gitu, terus tapi ada yang susah gitu, gimana? Coba ceritakan. Yang sekarang sih, Pak, yang saya alami, saya melakukan pemetaan itu terhadap di 4 desa yang saya dampingi. Itu yang 2 desa karena kebetulan di dekat dengan jalur Pantura, itu agak sedikit persaingan antara kepala desanya, terutama masalah pembangunan. Ya, awalnya dari tahun 2021 itu di Desa Pegagan itu sudah masuk kategori desa mandiri. Sedangkan di seberang jalannya itu namanya Desa Palimanan Timur. Itu dia nggak mau ketertinggalan secara status desa mandiri. Akhirnya di tahun 2002 kemarin dia berupaya keras, itu kebetulan pasca pemilihan kepala desa baru. Jadi ketika kepala desa baru itu dia bagaimana mau mengejar ketertinggalan, baik dari segi infrastruktur, SDM, semuanya kita dampingi, kita kaji, terus kita diskusi dengan kepala desa, sehingga ketika nanti IDM yang 2023 kemarin itu akhirnya sudah bisa menjadi desa dengan status desa mandiri. Nah, yang uniknya itu di kita adalah ada satu desa Semplo yang kategorinya agak sedikit ke dalam itu, Pak. Ya, saya pikir sih
memang kultur masyarakatnya yang agak sedikit dengan kepala desa itu agak sedikit nggak terlalu terbuka. Ketika kita paksakan untuk selalu musyawarah desa secara terbuka, kadang-kadang kepala desanya sering, "Ya udahlah itu sih cukup wakilan RT RW kita selalu sering diskusi. Ya udah Pak, kalau RT RW ya sudah musdusnya kita lakukan. Selain musdus kita menyerap. Tapi kan sudah ada RPJM. Selalu kita kadang-kadang di desa sering berbenturan tentang masalah perjalanan perencanaan dan maupun di dalam bab pendataan. Itu yang di desa Semplo. Tapi yang di desa Beberan sih ya alhamdulillah Pak, aman-aman aja. Amannya gimana maksudnya? Ya, mama itu ketika ya kita diskusi untuk Pak, ayo sekarang kita waktunya untuk melaksanakan musdus, Pak kita lakukan untuk musyawarah di tingkat desa. Perencanaan itu dari mulai Desember, bagaimana caranya di Desember itu sudah harus selesai. Ya, perangkat desa sudah bisa ikuti alur dari perencanaan yang sudah baik diterapkan oleh Mendagri, oleh Kabupaten Cirebon ataupun yang berkaitan dengan dari undang-undang di desa ataupun dari peraturan Kementerian Desa. Dari 4 desa itu UU yang paling baik UU mana? Baik, alhamdulillah Pak, baik semua. Tapi yang lebih baik itu sih di Desa Pegagan karena kubunya masih umur 31 sekarang. Oh, masih muda. Masih muda. Jadi ketika kita berbicara tentang desa digital itu responnya lebih cepat. Karena desa digital yang udah digarap sama Pak Buku mana? Di Pegagan, Mbak. Oh, Pegagan udah masuk ini ya, di desa digital sudah masuk. Belum, Pak. Cuman karena dia ada di masalah perencanaan anggaran, di desanya masih banyak karena luas wilayahnya itu, ketika di musyawarahnya itu tidak ada yang mengusulkan untuk menjadi desa digital, akhirnya KUU itu mengambil dengan rekan-rekannya itu menyiapkan untuk pelayanan via website. Tapi belum menggunakan anggaran dari dana desa, hanya untuk pembanding ketika masih uji coba. Ketika uji coba ini nanti baru rencananya di tahun 2025 ini dibiayai oleh dana desa untuk membeli server. Karena kan tetap harus ISP-nya udah ada ISP. belum tahu tuh Pak. Tapi kemarin baru uji coba aplikasi itunya sudah mulai muncul katalognya sih Pak. Ya kan harus kerjasama dengan internet service provider, providernya apa gitu, Republika atau apa. Nah rencana sih itu harus di sini harus ke daftarin dulu di Kominfo. Nah itu kan makanya karena belum ada anggaran dan biaya untuk pendanaan di situ, akhirnya belum bisa launching secara penuh. Nah itu BUMDes-nya gimana? Nah BUMDes-nya itu dia di bidang kerjasama, satu pengelolaan sampah, kedua tentang di pengadaan barjas itu percetakan. BUMDes-nya loh yang bergerak dioptimalkan dampingan ke BUMDes-nya. Iya. Gitu. Karena kan itu juga unit usaha juga kan kalau mau jadi desa internet itu kan. Nah posisinya itu Pak, karena ketika yang di pengurus BUMDes-nya di bidang IT-nya, karena memang basicnya itu dia pedagang. Nah itu ketika berbicara berputar IT, ketika belum matang, masih nggak bisa mengejar untuk pengembangan IT-nya. Makanya sekarang masih dipegang sama perangkat sama timnya. Oke, berarti saya kira cukup ya Pak Yusuf, Ya, informasinya saya sudah bisa menangkap wawasan pemikiran Anda. Anda juga S2 sosiologi. Ya, Pak. Orang sosiologi itu kan belajarnya cuma 3 langkah saja. Belajar aksi, belajar reaksi, belajar interaksi dan relasi. Iya. Jadi aksi, reaksi, interaksi dan relasi itu sosiologi. Iya. Itu aja yang dipelajari oleh Anda. Iya. Baik, terima kasih Ya. Pak Muhammad Yusuf. Ya Pak, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.